Dikisahkan, suatu hari Baginda Raja mengundang beberapa ulama untuk berkumpul di istananya. Dan tentu saja, Abu Nawas juga tak ketinggalan hadir dalam pertemuan tersebut. Tujuan Baginda Raja mengundang mereka untuk membahas tentang berbagai masalah hukum-hukum agama. Dengan begitu, beliau tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan istananya. Ulama fikih menyampaikan keilmuannya seputar halal haram dalam hukum agama. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama selanjutnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai dengan bidangnya, kini tibalah giliran Abu Nawas. Karena bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari saya? Saya rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya," ujar Abu Nawas. "Kalau menurutmu demikian, baiklah. Berarti sekarang waktunya tanya jawab," balas Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui tentang rizki?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Kita semua kan pasti meyakini bahwa rizki datangnya dari Allah, sebagaimana dalam firman-Nya, tak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Rizki itu datang dari mana saja Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar, niscaya rizki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkanlah Allah mengurus lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian, sebagaimana Ia memberikan rizki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang." Kata Abu Nawas menjelaskan. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rizki tidak sependapat dengan para ulama yang hadir. "Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rizki?" tanya salah satu dari mereka. "Untuk mendapatkan rizki dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas. Rizki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha," timpal yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, "Begini saja, besok kita kumpul lagi di sini dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja," usul Abu Nawas. Para ulama ini pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama ini sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Hingga pada akhirnya saat mereka berjalan pulang menyusuri sebuah desa, mereka melihat penduduk setempat sedang memanen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatan para ulama untuk membantu warga. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama ini senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi karena memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka tentang rizki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena kita berusaha dan bekerja keras. Sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah, mana mungkin dia mendapatkan kurma. Ini menunjukkan bahwa rizki bisa didapatkan bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa kurma ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan kepada Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. "Kemarilah, silakan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja. Mereka pun lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. "Sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat Paduka. Justru pendapat kamilah yang lebih tepat."
Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Memangnya bukti apa yang kalian bawa? Coba perlihatkan kepadaku." Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Ampun Paduka, buah kurma ini kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar, nanti rezeki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapatkan kurma seperti kami? Tentu saja tidak Paduka. Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja." Kata mereka menjelaskan, "Yang kalian katakan itu benar sekali. Saya sependapat dengan kalian," sahut Baginda Raja. "Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah kamu masih membantahnya?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum seraya mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia pun berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku ilmu agama. Dan hari ini saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saya menjadi kepingin. Dan alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya saja, tapi juga membawa serta buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Seperti yang saya ucapkan dulu Paduka, cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukan yang menjadi tugasmu. Selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya. Dan saya melakukan tugasku sebagai guru. Lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku," ucap Abu Nawas tak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun langsung tertawa satu sama lain. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat, mereka tak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Dan begitulah indahnya Islam, apabila bisa saling menghormati perbedaan pendapat.